Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Agustiadi, Hadi Novian Salis, dan Narti Cikita Dewi akan memaparkan tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu penerapan teori pembelajaran, model-model pembelajaran, dan rencana peningkatan motivasi siswa. Teman-teman, mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antar stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Selanjutnya, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Selanjutnya adalah teori sosial kognitif. Teori ini menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, penerapan teori sosial kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah sehingga mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberikan ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang teori konstruktivisme. Teori ini mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun diri suatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan meningkat. Teori ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Di antaranya tanggung jawabnya yaitu dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa. Nah teman-teman, sekarang sudah paham kan apa itu teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme tentang penerapannya di sekelas. Selanjutnya yaitu materi model-model pembelajaran akan dibahas oleh teman saya yaitu Hadi Novian Salis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik dapat menjadi solusi dalam menjawab kesenjangan dunia pendidikan ideal dengan kehidupan realistis yang dihadapi siswa dewasa ini. Lewat pembelajaran konstruktivistik, siswa akan mampu untuk melihat dan memahami realitas, mengembangkan kemampuan berpikir, dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu yang konkret. Ide sentral teori konstruktivistik menyebutkan bahwa proses belajar merupakan proses pengkonstruksian pengetahuan. Terdapat dua pandangan konstruktivistik, yaitu konstruktivistik kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget dan konstruktivistik sosial dari Vygotsky. Kedua teori tersebut memiliki perbedaan, yaitu penekanan pada proses konstruksi dan peran agen pemenuhannya. Vygotsky menempatkan konteks sosiokultural sebagai pembentuk struktur kognitif dan bahasa seseorang. Namun Piaget menekankan tahapan perkembangan kognitif sebagai syarat bagi pemerolehan pengetahuan dan keterampilan dalam berpikir. Inti dari aplikasi pendekatan konstruktivistik dapat ditemui dalam model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran penemuan atau inquiry, model jigsaw, kooperatif scripting, dan model investigasi kelompok. Unsur filosofi dalam pembelajaran konstruktivistik yaitu kebebasan dan keberagaman. Kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang mampu dan mau dilakukan individu.
Keberagaman yang dimaksud yaitu individu menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Pembelajaran konstruktivistik akan lebih baik dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Dalam hal ini, siswa membentuk interpretasi mereka sendiri terhadap data atau fakta. Beberapa hal yang perlu menjadi acuan dalam pembelajaran dengan strategi konstruktivistik yaitu mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan, mengutamakan proses, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial, dan pembelajaran dilakukan dalam upaya mengonstruksi pengalaman. Pandangan konstruktivistik mengarahkan perhatian pada bagaimana seseorang mengonstruksi pengetahuan dan pengalamannya, struktur mental dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa-peristiwa. Jika hal ini dijadikan asumsi dalam evaluasi, maka evaluasi haruslah bersifat individual dan disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Hal ini dikarenakan proses belajar berawal dari pengetahuan awal siswa yang tidak sama, dan kegiatan belajar mengacu pada proyek-proyek yang dilakukan siswa sesuai dengan pilihannya. Selanjutnya, pemaparan tentang rencana peningkatan motivasi siswa akan disampaikan oleh Saudara Agus. Baiklah, di sini kita akan menjawab pertanyaan nomor 3 poin A. Jadi pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah dengan mengenali lebih jauh lagi terkait dengan apa yang menjadi kelebihan ataupun bakat dari Tania. Tania memang terlahir dengan IQ yang cukup rendah jika dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, tetapi setiap siswa itu terlahir dengan bakatnya sendiri. Tania mungkin memang salah satu tipe siswa dengan kecerdasan interpersonal, yaitu sebuah kecerdasan yang berhubung dengan keterampilan sosial ataupun interaksi dengan orang lain. Jika memang benar seperti itu, maka guru harus pandai-pandai ataupun menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk Tania, yang memungkinkan Tania untuk terus berinteraksi dengan teman sebayanya sambil belajar, sehingga potensi yang ada pada diri Tania akan bisa lebih dimaksimalkan lagi. Baiklah, selanjutnya adalah poin B. Jadi yang bisa dilakukan oleh Dewan Guru untuk membantu Samuel dalam meningkatkan motivasi belajarnya adalah yang pertama, dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang memungkinkan Samuel untuk dapat mengekspresikan diri serta mengambil peran aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, seyogianya guru dapat mengembangkan sense of humor. Kendati demikian, lelucon ataupun joke yang digunakan juga harus berdasarkan pada etika serta tidak menyudutkan Samuel. Yang ketiga, guru bisa melakukan kegiatan selingan ketika melakukan pembelajaran lewat sebuah game ataupun ice breaking. Dan yang terakhir, mengajak Samuel untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya adalah poin C. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa Sandra selalu menyepelekan teman-temannya bahkan gurunya saat melakukan pembelajaran. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah ketika Sandra merasa bahwa dirinya itu lebih pandai dan lebih pintar jika dibandingkan dengan gurunya. Jika memang demikian, hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai salah satu seorang guru adalah dengan tetap terus meningkatkan keterampilan profesional kita, mulai dari penguasaan terhadap materi, pola pikir keilmuan materi tersebut, serta kita juga harus dituntut untuk mampu menguasai penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah poin D. Jadi yang bisa dilakukan oleh guru di sini adalah dengan mengunjungi tempat tinggal Robert untuk mencari tahu terkait dengan informasi faktor apa saja yang mengakibatkan menurunnya motivasi belajar pada Robert. Selain itu, guru di sini juga harus bisa memposisikan dirinya sebagai pengganti orang tua Robert yang selalu ada dan selalu siap untuk Robert dan memberikan segala support terhadap dirinya. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang demonstrasi kontekstual, konsep belajar dan teori belajar. Tepatnya tentang penerapan teori belajar, model-model belajar yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, dan rencana peningkatan motivasi siswa di kelas. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.